Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kami hormati segenap orang tua kita semua dan para pemuka-pemuka tokoh agama, alim ulama. Kami mohon izin nih Pak, duduk di sini karena nampaknya yang paling muda saya sendiri kalau ditengok wajah. Kalau yang di belakang ini nampak dah tua-tua dan di depan pun begitu. Tapi mudah-mudahan secara wajah dan secara umur memang saya lebih muda. Jadi saya minta maaf ya Bapak Ibu Kebetulan saya orang asli Melayu, pakai shot asli. Jadi kalau nanti tak pandai bahasa Jawa harap maklumlah sedikit. Tapi sikit-sikit bisalah Jawa. Meskipun tinggal di Jawa 18 tahun sampai hari ini tak pandai bahasa Jawa. 18 tahun di Jawa tak pandai bahasa Jawa. Cuma kalau diomongkan mengertilah sikit-sikit. Jadi kalau nak ditipu orang pun seolah paham sedikit gitu. Sampai di sini bisa Pak, mohon maaf ya Bapak Ibu Kebetulan saya darahnya Melayu. Jadi agak banyak Melayunya sedikit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu, ini karena kita Maulid Nabi. Maulid Nabi ini kan memperingati kelahiran Nabi. Di tengah memperingati kelahiran Nabi ini sebenarnya kita tidak harus mengingati kelahiran Nabi. Karena Bapak Ibu mesti dah paham tiap tahun memperingati Maulid Nabi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang cinta baginda Nabi angkat tangan. Yang cinta betul dengan baginda Nabi angkat tangan. Bapak Ibu yang cinta Nabi. Yang enggak angkat tangan berarti tidak cinta itu dah. Cinta semua ya. Baik. Yang tak pernah berbohong karena Nabi tak pernah berbohong angkat tangan. Loh, tadi cinta Nabi ada pernah berbohong. Alhamdulillah, satu sekian banyak. Baik. Yang kedua, yang sudah pernah datang ke Mekah angkat tangan. Yang sudah pernah datang ke Mekah. Ayo Pak D di belakang ini sudah semua. Ibu-ibu yang sudah berangkat ke Mekah angkat tangan. Sudah pernah lihat rumahnya Nabi? Di mana? Di belakang apa di depan? Di depan. Di belakang Bu. Baik. Rumah Nabi sejarah. Pintu Babu Salam. Di depannya rumah Khadijah. Di belakangnya rumah kelahiran Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan besar dalam hati kita sekarang. Mengapa kita memperingati hari kelahiran Nabi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Mengapa cinta? Jadi cinta Nabi harus memperingati kelahiran Nabi. Baik. Sekarang saya tanya sama Atuk, kita harus memperingati akhlak Nabi tak? Kita harus memperingati wafatnya Nabi tak? Peringati kapan wafatnya Nabi tuh? Cintanya, lahirnya dan wafatnya harus kita peringati. Harusnya yang kita peringati bukan lahirnya saja, wafatnya juga. Dalam hadis Nabi itu, kata Nabi, tanda kiamat itu banyak. Ada dua paling tidak, kecil dan besar. Nabi lahir, tanda kiamat. Nabi wafat, tanda kiamat. Jadi kalau mau ingat dua-duanya kita ingatin tuh. Kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi. Siapa yang tahu wafatnya Nabi tanggal berapa Bu? Tanggal berapa Nabi wafat? Apa yang terjadi ketika Nabi wafat? Assalamualaikum. Baik. Pertanyaan kita ini masuk akal sebenarnya. Mengapa kita harus memperingati? Kata Atuk tadi, kata Pak D kita tadi.
Simbah kita tadi, wajib kita memperingati atau kita harus memperingati karena cinta. Baik, sekarang kita runut. Karena kita cinta kepada Nabi, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti jejak baginda Nabi. Sekarang kita runut lagi. Apa dari perbuatan Nabi yang harus kita contoh? Semuanya. Semua kebiasaan Nabi harus kita contoh. Semua perbuatan Nabi harus kita contoh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Nabi orangnya cerdas. Kita harus cerdas. Nabi orangnya amanah, tidak pengkhianat. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Siapa yang jadi pengkhianat? Ada yang jadi pengkhianat di sini? Tidak ada. Karena Nabi amanah. Sekarang kita runut. Apa makna amanah? Apa makna amanah itu? Kalau bahasa sederhananya dapat dipercaya. Betul ya? Pertanyaan kita sekarang, kalaulah itu diartikan sebagai yang dapat dipercaya, itu artinya amanah, berapa banyak manusia di muka bumi ini sekarang yang dapat dipercaya? Banyak apa sedikit? Tadi katanya cinta Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Nabi itu sidik. Apa artinya sidik itu? Sidik itu maknanya dua. Jujur, benar. Jujur kalimatnya sama, benar kalimatnya sama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Nabi Muhammad jujur enggak? Jujur ya. Sekarang berapa banyak manusia yang mengaku cinta Nabi tapi membongkar? Berapa banyak yang berdusta? Katanya cinta sama Nabi. Kata Nabi begini. Ini hadis Nabi. La taqumas sa'ah hatta tara sab'ina kadzab. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai akan muncul di tengah umat manusia 70 para pendusta. Sekarang saya tanya, 70 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Dari jumlah manusia yang jutaan ini, 70 para pendusta itu banyak apa sedikit? Sedikit ya. Sedikit. Sekarang kita tanya, kira-kira yang 70 pendusta tadi sudah ada atau belum? Sudah atau belum? Sekarang adanya 70 atau lebih daripada 70? Para pendusta itu 70 atau lebih? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, harus bisa merefleksikan rasa cinta dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai. Nabi tidak pengkhianat, Nabi tidak pendusta, Nabi tidak penjilat, Nabi tidak cinta terhadap dunia. Tapi umat manusia yang hari ini mengaku cinta sama Nabi lebih daripada apa yang mereka perbuat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tarau, sampai kalian akan melihat katanya para orang-orang munafik bertebaran. Kata Nabi, orang-orang munafik kelak di akhir zaman bertebaran. Artinya apa? Artinya ketika banyak manusia-manusia munafik, pendusta, pengkhianat yang bertebaran kata Nabi, tanda akhir zaman. Jadi kira-kira kita sudah di akhir zaman atau belum? Hampir. Yang belum nikah cepat nikah. Yang belum dua jangan. Ngamuk mak-mak di belakang nih. Kenapa demikian Bapak Ibu?
Karena kondisi zaman begitu, kata Nabi. Akhiruz zaman. Akhir zaman itu begitu. Maka Bapak Ibu, refleksi maulid Nabi, kelahiran Nabi, beserta sifatnya penting sangat hari ini. Kalau dulu, zaman para sahabat, tidak perlu Pak mengingati kelahiran Nabi itu nggak penting. Nabinya masih hidup. Dan tahu karakter Nabi, salah tinggal tanya. Kalau orang sekarang tidak memperingati maulid Nabi, dia tidak paham sejarah Nabi, bingung dia Pak. Sedangkan dari sekian banyak karakter Nabi, tidak satu pun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan secara mutlak. Satu, tadi Nabi orangnya cerdas, Nabi dermawan. Yang keempat, Nabi itu tegas, sangat tegas. Halal, halal, haram, haram, salah, salah, betul, betul. Manusia sekarang jahiliyahnya kepanjangan. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah dulu. Dulu Islam belum datang. Orang jahiliyah Pak, tidak kenal benar, tidak kenal salah. Yang salah masih bisa dilibas. Sekarang Islam sudah datang, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, dijelasin semua. Sampai Nabi bilang, innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Di antara keduanya umurun mustabihat. Dijelasin sama Nabi. Islam datang. Setelah Islam datang, justru banyak manusia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyalahkan yang betul, membetulkan yang salah. Kira-kira lebih jahiliyah mana? Lebih jahiliyah sekarang atau sebelumnya? Yang dulu belum kenal Islam, jahiliyah dia, wajar. Sekarang orang Islam lebih jahiliyah daripada orang yang belum kenal Islam, itu kelewatan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu pentingnya refleksi kelahiran Nabi. Nabi lahir, itu semua kejahatan-kejahatan dunia redup seketika. Api yang 1000 tahun hidup di Majusi Persia mati seketika. Bingung orang Majusi. Lah kok bisa api yang 1000 tahun yang digadang-gadangkan tidak pernah mati, ketika baginda Nabi lahir mati dia. Seolah-olah dunia yang penuh dengan kesesatan tidak mau timbul karena orang yang baik sedang lahir. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tidak berhasil, penghormatan kepada kelahiran Nabi. Raja Kisra di bumi hanguskan karena menghormati kelahiran Nabi. Bayangkan, Karen Armstrong, seorang ilmuwan, menghormati baginda Nabi. Ateis, bukan Muslim dia. Dia pelajari karakter Nabi. Ateis. Albert Einstein, salah seorang ilmuwan terkenal, menghormati Nabi, menuliskan buku tentang Nabi. Dia kata tak ada manusia yang paling baik dan sempurna di muka bumi ini selain daripada Muhammad, kata dia. Coba, itu ateis, tidak Islam. Mereka mencontoh karakter Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pentingnya kita memperingati kelahiran Nabi hari ini agar kita kembalikan nilai-nilai moral yang pernah dibangun oleh Islam untuk merubah karakter-karakter hari ini. Tadi dikatakan sama Pak Ketua kita tadi, anak-anak habis Isya datang, tapi datangnya habis Isya. Tidak datang pas salat Isya. Itu bukan hanya di sini Pak. Di mana-mana. Apalagi di Pekanbaru. Oh minta ampun.
Semua sekeliling masjid itu banyak kafe. Kafe-kafe hidup. Dalam masjid sop 2 cuman. Itu pun alhamdulillah. Sudah 2 sop. Yang sholat 2 sop. Yang masuk ke kafe lebih dari 5 sop. Coba bayangkan. Itu bukan hanya di sini. Di mana-mana. Tapi ketika peringatan Maulid Nabi, ramainya bukan main. Setelah peringatan Nabi, masjid kosong. Kan lucu. Kita mengaku cinta kepada Nabi. Beberapa waktu yang lalu, kami melaksanakan kajian di salah satu tempat. Apa tentang apa itu Ustaz Ardi? Isra Mi'raj atau apa? Isra wal Mi'raj. Ketika sholat Isya, dia habis Isya itu Pak acaranya. Tahun baru Islam. Kita buat nih acara. Datang Pak ke salah satu daerah itu. Pas sholat Isya, 1 sop enggak sampai Pak. Pas acara tahun baru, pas acara kajiannya, masjidnya penuh. Langsung bingung saya Pak. Lah tadi jamaahnya kemana? Pas sholat Isya kok enggak ada. Coba bayangkan. Pas sholat Isya masjidnya hilang. Setelah pas kajian jam 8.30 mulai, masjid penuh. Sampai sesak Pak. Saya bilang alhamdulillah masjidnya jadi rame. Cuma kok kenapa pas sholat hilang? Seberapa seramnya sholat itu? Coba bayangkan. Nabi Pak, Nabi bangun masjid itu untuk menyatukan umat, bukan untuk sholat. Nabi bangun masjid untuk menyatukan umat. La masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid menyatukan umat untuk menjadi orang yang bertakwa. Fasilitasnya jelas. Tapi Bapak Ibu ingat, dalam Al-Quran yang sama ada masjid tujuannya menghancurkan umat. Namanya Masjid Dirar. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran ada masjid, nama masjidnya Dirar. Tujuannya menghancurkan umat. Ada. Coba bayangkan. Jadi ini poin untuk kita. Refleksi kelahiran Nabi. Sekarang kita runut kepada sejarah. Nabi lahir. Kelahiran Nabi umur 2 bulan kandungan ditinggal wafat oleh ayah tercinta di Madinah. Kemudian Nabi umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunda tercinta Siti Aminah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana makam ayah Nabi? Yang tahu boleh pulang duluan. Di mana makam ayah Nabi? Bapak Ibu yang tahu makam ayah Nabi di mana? Di mana? Abuang itu ibu, bukan ayah. Ada yang tahu? Baik. Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, tidak ada satu orang pun perempuan yang mau menyusui Nabi. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum itu, saking Nabi ini dianggap remeh oleh wanita-wanita Bani Sa'ad, tak ada satupun wanita yang mau menyusui Nabi. Nah, ini pertanyaan lagi buat Bapak Ibu semua. Siapa wanita pertama yang menyusui Nabi? Angkat tangan. Ini jangan bapak-bapak biar ibu-ibu aja yang angkat tangan. Siapa Bu? Halimah tu Sa'diyah. Salah. Ini kita lurusin yang bengkok. Siapa orang pertama yang menyusui baginda Nabi? Namanya? Siapa namanya ibu-ibu? Ibu-ibu yang paling belakang. Siapa yang pertama kali menyusui Nabi? Jelas mamaknya pusat. Iya, setelahnya. Kelahiran Nabi Bu. Orang yang pertama menyusui Nabi setelah Siti Aminah, Suwaibah. Siapa namanya? Harus paham dulu. Suwaibah. Tak lebih daripada 5 isapan. Setelah Suwaibah, siapa perempuan selanjutnya?
yang menyusui baginda Nabi. Siapa ibu-ibu? Ibu-ibunya diam 1000 bahasa nih. Siapa, Bu? Sopo. Wong Jawa kabeh iki. Ah, kan gitu. Awak nggak bisa bahasa Jawa nih, Bu. Siapa yang kedua? Selain dari Suwaibah, Ummu Aiman. Tahu ibu-ibu Ummu Aiman siapa? Yang tahu siapa Ummu Aiman silahkan angkat tangan. Nggak ada juga yang tahu. Jadi kita nih sedang ngapain kita nih? Nih saya kasih tahu ibu ya. Ini jangan sampai salah lagi. Suwaibah budak dari Abu Lahab. Oke? Suwaibah budak dari Abu Lahab. Yang budak ini dibebaskan oleh Abu Lahab ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kelahirannya, Suwaibah Siti Aminah menyusui, susunya tidak keluar, asinya nggak keluar. Oleh Suwaibah disusukan. Setelah disusui oleh Suwaibah, asi Suwaibah habis. Besok pagi Suwaibah harus pulang ke desa bersama sang suami karena sudah merdeka. Disusui lagi oleh orang kedua, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak daripada Siti Aminah yang selalu membantu Siti Aminah. Namanya Ummu Aiman. Satu ketika Nabi sedang duduk di dalam Masjid Nabawi, datang seorang wanita masuk ke dalam masjid. Nabi langsung begini. Diambilnya tangan perempuan tersebut, dicium sama Nabi. Sahabat bertanya, siapa perempuan itu kok sehormat itu sama Nabi? Dijawab sama Nabi, ibuku, katanya. Namanya siapa? Ummu Aiman. Yang selama itu mengurus Nabi bersama dengan Siti Aminah. Mulai dari perjalanan 6 tahun ke Madinah sampai wafatnya Aminah di Abwaq. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama oleh kakeknya, nama pertama di dunia, tidak ada nama kedua. Biar Bapak Ibu paham. Nama Nabi Muhammad itu nama pertama yang dipakai yang paling mulia oleh Bani Quraisy yang tak pernah dipakai sama siapapun. Jadi Nabi Muhammad itu namanya itu ilham dari Allah kepada sang kakek Abdul Muthalib. Siapa nama kakeknya Bapak Ibu? Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Nama asli Abdul Muthalib Syaibatul Ham. Siapa namanya? Syaibatul Ham. Itu nama aslinya, Pak. Jadi Abdul Muthalib itu artinya budaknya Muthalib. Siapa Muthalib itu? Muthalib itu adalah paman kontannya Syaibatul Ham. Adik daripada bapaknya Syaibatul Ham. Datang ke Mekah dari Madinah. Sampai ke Madinah, kata orang Quraisy Madinah. Ke Mekah. Loh kok Abdul Muthalib bawa budak. Maka dipanggillah Syaibatul Ham sebagai Abdun. Karena dia budak daripada Muthalib, maka disebut dengan Abdul Muthalib. Budaknya Muthalib. Siapa namanya? Syaibatul Ham. Ini sejarah. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya sampai jam berapa Ketua? Asar jam? Ini nanti melewat batas apa Ketua? Aman? Sampai jam berapa Bapak Ibu kita sepakati? Sampai jam 6, jam 7? Oh diam semua, jam 6, jam 7. Sampai jam berapa? Asar jam berapa asar? Sudah asar? Selesailah kalau gitu. Kita tutup Ketua? Baik, sedikit lagi asar. Kita sepakati, kita ambil dalam ini urusan fikih, Tadi urusan ini, kita sekarang urusan fikih sedikit.
Dalam urusan kayak begini, kita molor sampai 15 menit tidak ada masalah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke, sepakat ya 15 menit. Nanti kalau lewat 15 menit ya, kalau Bapak Ibu angkat tangan, Ustaz udah lewat 15 menit, itu angkat tangan tandanya bendera merah putih berkibar. Baik, kita lanjut. Ini poin penting Bapak Ibu dalam sejarah Maulid Nabi, ini poin pentingnya di sini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kelahiran Nabi yang terjadi adalah kelahiran manusia revolusioner. Ini yang harus kita pahami. Nabi lahir membawa misi. Nabi lahir punya visi. Nabi lahir revolusi. Keberadaan sebelum datangnya Nabi semuanya jahiliyah, Pak. Jahiliyah. Sebelum datangnya Nabi, orang-orang menjadikan Nabi satu sentral akhlak mulia. Sampai di Quraisy ini, para kabilah-kabilah Quraisy terbesar itu menghormati Nabi. Karena Nabi amanah, Nabi baik, akhlaknya mulia, orangnya cerdas, tegas. Ini revolusioner. Ibarat kata begini, ketika kita kelahiran Soekarno datang, selesai daripada gurunya Hos Cokroaminoto, semua wajah kita tertuju pada Soekarno. Karena apa? Memberikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dianggap seperti ini Pak, revolusioner. Nabi dengan misi akhlaknya, Nabi dengan misi kecerdasannya, Nabi dengan misi ketegasannya datang Pak. Merusak semua tatanan-tatanan Quraisy. Semua dirusak. Yang tadi Quraisy punya budak, Islam datang, budak hilang. Ini mohon maaf ibu-ibu, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Pada masa sebelum datangnya Islam, perempuan ibarat sendal. Kapan mau dipakai silahkan, tidak dipakai dibuang. Itu perempuan sebelum datangnya Islam. Jangan tersinggung, karena memang begitu keadaannya. Tapi setelah Islam datang, mulia sangat hidup perempuan, Pak. Jahiliyah pada masanya tersinggung. Semua orang-orang kafir Quraisy ini tersinggung, Pak. Karena Nabi ini kok aneh nih. Membawa revolusinya beda. Bawa misinya beda. Budak dihapuskan. Ketidakadilan dihapuskan. Pengkhianatan dijauhkan. Sangat Pak. Dilawan Pak sama Nabi. Ini yang penting. Dalam mengingat kelahiran Nabi. Nabi punya karakter. Yang karakter Nabi ketika itu menjadi paling aneh di tengah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa aneh? Karena waktu itu yang berkuasa siapa? Yang punya duit, yang punya kekuasaan, yang punya kehebatan, yang paling berkuasa. Orang miskin ketika itu semuanya tetap miskin sampai kapanpun. Orang kaya akan tetap kaya. Budak sampai kapanpun tetap budak. Nabi datang bawa misi Islam, budak dihilangkan, dihapus. Tak ada budak-budak. Kalau masa itu terjadi, Pak, mohon maaf Bapak Ibu, kalau masa itu terjadi, budak tidak mungkin bisa duduk bersama dengan majikan, tidak bisa. Sekarang Islam sudah menghapus sistem perbudakan. Muncul manusia-manusia rakus yang kaya, yang sok berkuasa. Engkau orang miskin, tak pantas duduk bersama diriku. Kau duduk di lantai, aku duduk di kursi. Manusia zaman sekarang, Pak, mengembalikan sistem jahiliyah ke sekarang ini. Ini yang harus kita ingat. Maka Bapak Ibu, misi Rasul jelas. Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ingat. Maka kemudian Bapak Ibu, misi Nabi jelas. Apa yang harus kita pelajari dari Nabi? Kita pelajari 4 hal, 4 karakter. Yang pertama, Nabi memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Contoh kita hari ini. Pak, Bu, saya mau sampaikan kepada kita semua. Tak usah mencari fans yang lain. Tidak perlu kita kagum terhadap manusia yang lain. Tidak perlu punya fans, punya idola dari artis. Tidak usah.
Ini penyakit sekarang nih Pak. Penyakit umat manusia sekarang. Fansnya adalah artis. Idolanya adalah artis. Jadi kalau artis pakaiannya seksi, dia pakai seksi. Kalau artis pakai celana jin, dia pakai celana jin. Nabi menjadi nomor sekian dalam idola mereka. Ngaku cinta sama Nabi. Tapi yang diidolakan bukan baginda Nabi. Ini yang harus kita tanamkan sekarang Pak. Nabi punya satu karakter. Kata Nabi, iman tidak boleh tergadaikan dengan yang lain. Nabi orang yang paling iman. Umat muslim hari ini, kalau mereka tidak berpegang teguh dengan keimanan, mereka akan gadai keimanan mereka dengan dunia. Selesai. Umat muslim hari ini, kalau tidak berpegang teguh dengan keimanan, maka dia akan menggadaikan akidahnya dengan urusan dunia. Sampai di sini bisa dipahami? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas. Halal halal, haram haram, benar benar, salah salah. Tidak ada pilihan lain Pak. Tidak ada pilihan lain. Sekarang kita sepakati, suap halal apa haram? Suap halal apa haram? Narkoba halal apa haram? Alkohol halal apa haram? Khamar halal apa haram? Tidak ada negosiasi habis nih Pak. Sikit aja Ustaz. Untuk menghilangkan dahaga. Mau sikit, mau banyak, halal apa haram? Riba halal apa haram? Mau sedikit atau banyak, haram. Gratifikasi halal apa haram? Bingung semua kan? Suap halal apa haram? Mau sedikit atau banyak, halal apa haram? Muncul manusia sekarang. Apa kata manusia sekarang? Ustaz, dari 100.000 ke bawah itu tidak suap. Yang suap tuh 100.000 ke atas. Lah kok bisa? 100.000 ke atas baru suap. Sementara 100.000 ke bawah tidak suap. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang, Nabi tak mau begitu. Tegas. Halal halal, haram haram. Sepakat apa tak sepakat? Wajib sepakat Pak. Wajib sepakat. Nabi tegas. Yang salah jangan dibetulkan. Nih penyakit umat manusia sekarang. Lisan tak berani mengatakan kebenaran. Akhirnya mohon maaf. Itu betul apa salah? Betul apa salah? Begini aja manusia sekarang. Tak berani mengatakan salah. Tak berani mengatakan, Ustadz, kalau kami katakan itu betul, kami pindah kerja Pak Ustadz. Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bang. Iya Bang, tak apa. Abangnya jangan takut Bang, jangan takut. Tenang Bang, tenang. Insya Allah halal. Aman ya Bang? Niki grogi Pak deh. Jelas sih grogi. Niki. Sedikit lagi. Paham Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Kita sedang berada di akhir zaman. Sedang banyak manusia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebenaran. Bukan yang benar. Pembenaran. Ini lisan ibu-ibu, bapak-bapak dibutuhkan hari ini untuk mengucapkan kebenaran. Berani apa tak berani? Kalau ada kawan bapak ibu yang korupsi, ada kawan bapak ibu yang melakukan kemungkaran, berani enggak bilang? Jujur, berani enggak? Ustaz, lidah kami tertahan Pak Ustaz, gitu deh. Bapak ibu, yang menghancurkan Islam ini, itu kita. Yang merobohkan nilai Islam ini, itu kita. Karena kita tidak berani mengungkapkan kebenaran. Karena kita tak berani mengatakan salah itu salah, benar itu benar. Tapi ingat, hasil dari perbuatan kita. Kita sedang tanamkan itu kepada generasi-generasi kita. Jadi kalau generasi kita hari ini tak berani mengucapkan kebenaran, dampak daripada warisan kita yang kita lakukan. Sekarang perhatikan. Kalau hari ini generasi kita tak berani mengatakan kebenaran,
dan tak berani mengatakan yang salah itu salah, kita punya generasi ke depan seperti apa? Kita punya generasi ke depan seperti apa? Setiap tahun kita peringati Maulid Nabi. Tapi apa yang kita berikan pada diri kita? Nabi tegas, Pak. Sangat tegas sekali. Tidak ada nego. Kata Nabi, kalau Fatimah yang mencuri, aku yang tangan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau hari ini anak pemimpin yang mencuri, apa yang terjadi? Kami beli hukum. Salah apa betul? Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Itu yang kita butuhkan. Kata Nabi, mengatakan yang benar itu memang agak-agak susah sedikit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun sakit. Ustaz, kalau aku katakan jujur, orang-orang banyak tidak suka dengan aku. Tidak apa-apa. Lebih baik kita berdiri sendiri tapi benar daripada kita ikut bercampur dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi pilih mana? Ya pilih masing-masing. Punya ketegasan wajib. Kita harus punya pendirian. Itu Nabi. Yang kedua, tegas. Nah sekarang Bapak Ibu sudah dengar. Harus punya prinsip ketegasan dalam diri. Wajib Pak. Sekarang saya sampaikan. Itu dalam urusan akhlak. Sekarang dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah tidak ada nego. Dalam urusan iman tidak ada nego. Yang salah, yang iman, yang enggak. Ini kita ambil contoh Pak. Kita ambil contoh. Ada kelompok-kelompok yang menyebarkan aliran-aliran sesat. Mohon maaf jangan ada yang tersinggung Pak. Mohon maaf. Yang menyebarkan aliran-aliran sesat. Ini penting untuk kita Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada enggak yang pengen masuk surga angkat tangan? Yang pengen masuk surga angkat tangan. Siap bayar 1 juta? Siap bayar 1 juta masuk surga? Jangankan 1 juta Pak. 5 miliar kalau ada jaminan surga kami bayar. Ada aliran sesat hari ini bayar 1 juta bisa masuk surga. Ini urusan akidah Pak. Urusan akidah. Kita disesatkan hari ini Pak. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak cobaan kesesatan itu. Ini di tengah kita sekarang itu. Lawan kita begitu Pak. Lah kok kita masih bisa santai? Sekarang saya tanya, dari kekacauan yang saya sampaikan, kira-kira refleksi kelahiran Nabi penting apa tidak? Memperingati kelahiran Nabi penting apa tidak? Kalau bisa setiap waktu, bukan sekali setahun. Setiap waktu Pak. Karena kita butuh revolusi akhlak. Bukan lagi revolusi mental. Kalau revolusi mental berarti PKI. Kalau revolusi akhlak itu kita. Nabi. Makanya Nabi kata. Di dalam Al-Quran kata Allah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi datang bawa misi. Misi Nabi sederhana, akhlak mulia. Lah kalau kita tidak punya akhlak mulia, berarti misi Nabi tak sampai kepada kita. Atau memang karena kita yang tidak mau menjalankan misi Nabi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nabi dermawan. Sangat dermawan. Ini Nabi Muhammad. Artinya Bapak Ibu, kalau ditengok dari bahasa Pak Ketua tadi dan Pak Kades kita tadi, ini swadaya masyarakat. Dan saya kira kalau masalah kedermawanan saya tak perlu bahas. Yang mau saya katakan adalah orang jahiliyah dulu itu sangat dermawan. Paham ya Bapak Ibu ya? Orang jahiliyah dulu sangat dermawan. Saking dermawannya, setiap selesai panen, apa yang mereka buat? Mereka gelar makan bersama Pak. Tapi ada yang menjadi masalah. Setiap selesai gelar makan bersama, ada 2 permainan, ada 2 hal yang mereka sediakan. 1 khamar, yang kedua judi. Yang ketiga, ada yang ketiga, biduan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu sekarang? Enggak ada kan?
Dalam pesta yang dia buat, hasil panen mereka melimpah, Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada saat itu? Sangat dermawan. Mereka buat acara pesta yang meriah. 3 ini tak pernah mereka tinggal. 1 khamar, yang kedua judi. Yang ketiga baru yang tadi. Ada nyanyian, ada biduan-biduan, joget-jogetan. Itu yang dibuat oleh mereka, Pak. Jadi kalau ada sekarang kita melakukan perbuatan seperti itu, hampir mirip kita dengan jahiliyah. Maka kata Buya Hamka ya, itu jahiliyah modern sekarang nih, kata dia. Bapak Ibu boleh cek dalam kitabnya, kecil bukunya. Namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karangan pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Al-As'ari. Bukunya kecil, tipis, tidak lebih, tidak sampai 60 lembar. Tapi bayangkan dalam buku yang sekecil itu, semua persoalan dunia ada di situ. Bahkan dia katakan, kelak akan muncul di tengah umat, merujuk kepada hadis Nabi, aliran-aliran yang mengajak kepada kesesatan. Coba bayangkan. Dalam buku Kiai Haji Hashim Al-As'ari, 1920-an. Sudah beliau tuliskan. Itu hadis dari Nabi. Beliau rangkum, Pak, kejadiannya persis. Hari ini begitu keadaan kita sekarang. Apa kata beliau? Dikutip 30 hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Hashim Al-As'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin ke-30-nya kata beliau menukil perkataan Nabi, kelak akan muncul manusia-manusia munafik, pendusta di akhir zaman. Yang ke-28-nya apa kata beliau? Akan lahir generasi-generasi pengkhianat. Itu yang ngomong Kiai Haji Hashim Al-As'ari, menukil hadis Nabi. Uniknya bukan itu lagi. Kata beliau menukil daripada hadis Nabi, kelak di akhir zaman, kata Nabi, muncul orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Coba bayangkan. Dan pengikutnya tidak sedikit, banyak. Ini poin, Pak. Poin bagi kita semua. Jadi penting mempertahankan akidah di akhir zaman. Kalau kita tidak kuat, selesai urusan kita. Bayangkan Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, ini kira-kira kaitannya akidah atau bukan? Lihat, perhatikan kalimat yang saya sampaikan. Bukan persoalan benar atau salahnya ayat di dalam Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Betul apa salah? Betul apa salah? Bukan persoalan benar atau salah cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Betul apa salah? Betul? Betul, Pak? Salah. Kita sedang diobrol-obrol akidahnya, Pak. Kita dibuat ragu dengan Al-Quran kita sendiri. Sekarang saya tanya, kebenaran cerita dalam Al-Quran benar atau salah? Benar atau salah? Kalau Bapak Ibu bilang salah, berarti tandanya akidahnya rusak. Itu yang ngomong siapa? Orang-orang yang ingin merusak akidah kita, Pak. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Nabi. Yang keempat, Nabi cerdas, Pak. Nabi cerdas. Kecerdasan Nabi dibarengi dengan keimanan. Wajib. Ayat yang pertama turun, Iqra. Dengarin baik-baik, Pak. Iqra, Nabi tidak bisa baca. Iqra, Nabi tidak bisa baca. Iqra yang ketiga, Nabi tidak bisa baca. Kapan Nabi bisa baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipeluk sama malaikat Jibril, Pak. Baru kemudian Nabi bisa jawab. Artinya Anda cerdas harus dengan iman, bukan cerdas dengan otak saja, bukan cerdas dengan nafsu saja. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Banyak manusia cerdas, bergelar profesor, doktor, master, menyesatkan banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada namanya Gus Baha. Pernah dengar nama Gus Baha? Sering-sering kalau bisa undang datang ke sini, Pak. Tidak bergelar, hanya lulusan pesantren, mengkhatamkan kitab-kitab pesantren, lebih cerdas daripada mereka yang bergelar profesor.
Justru yang bergelar profesor banyak yang menyesatkan kita. Hati-hati Pak. Cerdas itu harus dengan iman. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, Allah cerdaskan. Cerdas dulu, beriman dulu baru cerdas. Kita nih mohon maaf, anak kami Pak Ustadz harus jadi doktor, harus jadi dokter, harus jadi teknik. Bu, hafal dulu Quran. Nggak usah Pak Ustadz, nggak penting Al-Quran. Nanti kalau dia jadi masuk pesantren, ujung-ujungnya jadi tukang doa, baca Yasin. Rendah betul martabat orang yang lulusan pesantren. Hari ini Allah tunjukkan berapa banyak orang-orang yang membutuhkan lulusan pesantren. Revolusi akhlak. Ini harus kita pahami Pak. Kita butuh itu sekarang Pak. Nabi yang dibutuhkan oleh kita. Nabi tidak menularkan, tidak mewariskan kekayaan. La yarisu dinarun wala dirham walakin yarisul ilma. Yang diwariskan oleh Nabi kecerdasan. Tapi kecerdasan harus dibarengi dengan iman. Kalau cuma pinternya doang, ono sing minteri wong. Ah, gitulah kalau bahasa Jawanya itu. Kalau pintarnya tanpa iman, itu cuma bisa minteri wong. Tahu minteri wong Bu ya? Kalau enggak paham berarti salah tuh Jawanya itu kan. Cuma bisa mintar-mintarkan orang. Ini saya ambil ilustrasi. Ada orang bergelar doktor. Kira-kira cerdas enggak tuh? Tapi, ada tapi. Diperintahkan atau diperintah oleh orang yang tidak bergelar. Fulan, kau gelar doktor? Ya, besok kau harus korupsi ya? Iya Pak, gelar doktor. Yang memerintah tidak gelar doktor. Disuruh korupsi, mau. Sekarang yang harus kita miliki apa? Kita harus cerdas dengan kita pintar, kita cerdas harus dibarengi dengan iman. Yang mempertaruhkan kecerdasan kita, keimanan kita. Kalau dia cerdas dengan imannya, tidak akan goyang Pak, tidak akan goyang. Sampai di sini paham? 4 Pak. Nah sebelum saya tutup, sedikit lagi. Oh udah lewat ya, sedikit lagi. Tenang Pak Ketua, sedikit lagi Ketua. Kata Nabi, setidaknya Bapak Ibu, Nabi punya 4 karakter yang harus kita contoh lagi. Selain dari yang pertama keimanan yang kuat, ketegasan kita hari ini yang dibutuhkan memang tegas itu. Yang ketiga kedermawanan, penting banget. Yang keempat kecerdasan dengan iman. Nah sekarang ada 4 hal lain sebelum kita tutup. Yang pertama kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang ngaku beriman, udah ndak usah banyak ngomong sekarang. Sebaiknya ngomong yang penting aja. Ini dampak daripada perbuatan, mohon maaf Pak. Kita tinjau sekarang, kita tinjau. Berapa banyak perkataan yang menyakiti hati orang berakibat kehancuran. Hanya karena ucapan falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau ndak bisa ngomong baik, diam ajalah. Ini lisan ini ndak bertulang Pak. Sangat tidak bertulang. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu dalam jaga lisan. Tuh lihat hasil lisan mereka yang berucap. Hancur Pak, jarahan, kedua-duanya salah. Tapi yang mereka buat dampak daripada perbuatan seseorang. Lisan. Yang kedua, kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya yang kedua, la taqdab. Dinukil oleh Ibnu Katsir, la taqdab, di Ibnu Hajar Al-Asqalani, la taqdab falakal jannah. Tidak usah marah. Karena kalau engkau marah, nanti kalau engkau tidak marah, engkau bisa menahan amarah, surga bagimu. Ini sebenarnya bahasanya sederhana. Sekarang kita lihat Pak. Kita lihatin sekarang. Dari 2 kasus. Yang satu emosi, Apa yang terjadi? Emosi sama-sama emosi. Apa yang terjadi? Kedua-duanya merugikan. Zaharal fasad fil ardi wal bahri, kata Allah, bima kasabat aydin nas. Rusaknya bumi tangan manusia sendiri. Yang satu mempertuhankan hawa nafsu, yang satu mempertuhankan hawa nafsu. Dua-duanya bertemu Pak, tidak ada tengah-tengahnya sama sekali. Hancur. Jadi kita
dampak daripada emosi mereka semua. Yang kedua, yang ketiga, kata Nabi dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik keislaman seseorang, tinggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Udah ndak zamannya, Pak. Udah ndak zamannya. Kalau kita kaji dalam hadis 10 tanda kiamat besar, 10 tanda kiamat yang besar itu, ini seolah-olah kita sudah mau berada di akhir zaman. Sudah seolah-olah kiamat itu dekat saja. Kita khawatir, Pak. Ini zaman dah nggak saatnya, Pak, kita memikirkan diri kita sendiri. Saatnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Saatnya, Pak. Udah ndak saatnya Bapak Ibu memikirkan diri sendiri. Udah ndak saatnya. Aku. Yang penting aku soleh. Dia mau soleh terserah. Mau ndak juga ndak apa-apa. Ndak saatnya, Pak. Sekarang saatnya kita soleh bersama. Soleh bersama. Apa kata Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari? Menukil hadis baginda Nabi. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, itu perhatian umat muslim terhadap Islam, terhadap umat muslim yang lain hilang. Hilang sedikit demi sedikit. Artinya apa? Mereka hanya berpikir diri mereka sendiri. Diakibatkan karena apa? Perbuatan yang tidak bermanfaat. Banyak yang tidak bermanfaat. Sangat banyak hari ini yang tidak bermanfaat. Kita menghabiskan berhambur-hamburkan uang, semuanya tak ada manfaat. Nah, ini penting, Pak. Jadi tolong diingat. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi. Yang terakhir ini, bertakwalah dimanapun engkau berada. Ini yang paling penting, Pak. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Kalimat ini, wattaqullaha haitsuma kunta, diperkuat oleh hadis Nabi yang lain. Kata Nabi dalam hadisnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah nilai agama, niscaya engkau akan dijaga oleh Allah. Bertakwalah dimanapun kalian berada, merasalah bahwa Allah memantau kalian. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, dari perjalanan kehidupan Nabi, cuma itu yang ditinggalkan Nabi bagi kita. Al-Quran dan hadis, tak ada yang lain. Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak ada Nabi, siapa yang mau kita contoh? Lah kalau hari ini idola kita adalah para artis. Mereka kaya, kita harus kaya. Mereka seperti itu, kita harus seperti itu. Mereka pakai jin, kita harus pakai jin. Mereka narkoba, kita harus narkoba. Ini penyakit yang muncul di akhir zaman. Namanya FOMO. Apa itu? Bukan homo ya. FOMO. F-O-M-O. Fear of missing out. Artinya apa? Tren ikut-ikutan. Tren sekali mengikuti orang. Khawatir dia kalau dia tak bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Nabi selalu mengingatkan kepada kita dan memberikan nasihat. Anggaplah karakter yang tadi saya sampaikan sudah ada pada diri kita, dan tinggal satu yang harus kita perbuat, mengaplikasikannya, sehingga kita memiliki generasi-generasi, mohon maaf, yang takut sama Allah. Sehingga kalau mereka takut dengan Allah, mengambil hak orang 1.000 rupiah pun mereka takut. 1.000 rupiah, jangankan 1.000. Iya Ustaz, 1.000 memang tidak ada gunanya Pak Ustaz. 100 juta diambilnya Pak Ustaz. Insya Allah kuat imannya, punya ketakutan kepada Allah. Jangankan 100.000, jangankan 100 juta, miliaran pun akan dia kasih, Pak. Tidak akan dia ambil kalau tangan ini terlatih dengan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah. Sepakat Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Karena kalau bertanya kan lewat batas waktu kan. Kita doa sama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini setidaknya menggugah semangat kita untuk tetap cinta kepada Rasulullah dan mempertahankan akidah di tengah carut marutnya dunia. Di tengah hancurnya dunia, kita masih bisa eksis dengan akidah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita sampaikan menjadi pengingat bagi kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا. يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اختمنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.